Soal transaksi mata uang asing. Nah, di sini ada 4 soal. Kita mulai dari soal pertama. Soal nomor 1. Pada tanggal 1 September 2020, Bain Corporation menerima pesanan peralatan dari pelanggan asing senilai 300.000 euro. Ketika ekuivalen dolar Amerika 400.000 US dollar. Bain mengirimkan peralatan itu pada tanggal 15 Oktober 2020 dan menagih pelanggan sebesar 300.000 euro ketika ekuivalen dolar Amerika adalah 420.000. Bain menerima pembayaran dari pelanggan secara penuh pada tanggal 16 November 2020 sebesar 415.000 US dollar. Dalam laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, berapa yang harus dilaporkan Bain sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs? Nah, Bain Corporation ini merupakan perusahaan Amerika. Nah, di sini Bain Corporation kita asumsikan menggunakan mata uang fungsionalnya US dollar. Dan transaksi ini didenominasi dalam bentuk euro. Artinya, transaksi ini merupakan transaksi falas bagi Bain Corporation. Oke, mata uang fungsionalnya US dollar. Nah, sekarang tanggal 1 September 2020. Oke, bagi Bain Corporation, karena ini transaksi falas, sekarang berapa US dollar 300.000 euro tersebut? Nah, di soal ini sudah diketahui 300.000 euro ini ekuivalen dengan 400.000 US dollar. Berarti kita nggak perlu lagi mengkalikan dengan kursnya atau membagi dengan kursnya. Ya, di sini sudah disebutkan ekuivalen 400.000 US dollar. Berarti Bain, nah, tanggal 1 September ini masih menerima pesanan, berarti belum ada jurnal. Oke, di sini no entry. Kemudian tanggal 15 Oktober. Nah, 15 Oktober ini baru si Bain mengirimkan peralatan dan menagih. Nah, baru ini ada jurnalnya, yaitu debit, account receivable, credit, sales. Bain tadi menerima, berarti tanggal 15 mengirimkan peralatan, berarti menjual peralatan dan menagih jurnal. Berarti ini transaksi penjualan. Debit, account receivable, credit, sales sebesar Nah, di sini sudah diketahui bahwa 300.000 euro itu pada saat tanggal 15 Oktober ekuivalen dengan 420.000 US dollar, ya. Sudah ekuivalen dengan 420.000 US dollar. Oke, berarti sini 420. Kemudian tanggal 16 November. 16 November. Nah, 16 November ini merupakan penyelesaian piutang, ya, penyelesaian piutang oleh Bain Corporation. Debit, cash, credit, account receivable. Nah, berapa yang diterima oleh Bain? Di sini, di soal ini, diketahui 16 Oktober, pembayarannya penuh 415.000 US dollar. Berarti sudah dalam bentuk US dollar.
Sedangkan piutangnya sebesar 420. Sehingga ada selisih kurs sebesar 5.000. Dan ini di sebelah debit, artinya ada exchange loss. Nah, kemudian apakah kita perlu membuat jurnal adjustment pada 31 Desember 2020? Tidak perlu. Kenapa? Karena transaksinya sudah selesai, ya. Yang diminta berapa yang dilaporkan oleh Bain Corporation pada tanggal 31 Desember 2020 di income statement untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs. Nah, jadi exchange loss di income statement atau di laporan laba rugi yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 5.000 US dollar. Oke, ini nomor 1. Kemudian kita nomor 2. Pada tanggal 22 September 2020, Uni Corporation membeli barang dagang dari sebuah perusahaan asing yang tidak terafiliasi seharga 10.000 euro. Pada tanggal tersebut, kurs spot adalah 1,2 US dollar. Uni melunasi tagihan pada tanggal 20 Maret. Ketika kurs spot adalah 1,3 dolar. Kurs spot adalah 1,24 US dollar pada tanggal 31 Desember 2020. Berapa jumlah yang harus dilaporkan Uni sebagai keuntungan atau kerugian transaksi dalam valuta asing pada laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Nah, Uni Corporation, perusahaan Amerika menggunakan mata uang fungsionalnya US dollar. Oke, di sini tanggal, kemudian Uni Corporation. Tanggal 22 September 2020. Transaksi pembelian. Nah, mata uang fungsional yang digunakan oleh Uni US dollar. Sedangkan transaksi ini didenominasi dalam bentuk euro. Oke, dan diselesaikan dalam bentuk euro. Oke, sekarang berarti bagi Uni itu merupakan transaksi falas. Uni akan menjurnal debit, purchase, credit, account payable. Berapa dolarkah 10.000 euro ini? Nah, di sini katanya 1 euro ekuivalen dengan 1,2. Nah, berarti ini direct quotation, perlu kita kalikan. 1,2 dikalikan dengan 10.000 euro, yaitu 12.000. Oke. Berikutnya, nah pembayaran ini atau penyelesaiannya tanggal 20 Maret. Nah, berarti ada penyesuaian di tanggal 31 Desember. Nah, di sini ada utang dagang atau account payable. Account payable kursnya pada tanggal 22 1,2. Pada tanggal 31 Desember kursnya 1,24. Berarti account payable mengalami kenaikan di sebelah kredit.
Berarti debitnya exchange loss. 1,24 dikurang 1,20 dikali 10.000. Nah, kemudian tanggal 20 Maret penyelesaian transaksi. Pembayaran hutang, debit, account payable, kredit, cash. Nah, kita menggunakan kurs saat ini 20 Maret yaitu 1,3. 1,3 dikali dengan 10.000. 13.000 US dollar. Sedangkan hutangnya 12.000 ditambah 400. 12.400. Sehingga selisihnya di sebelah debit dan ini 600 US dollar merupakan exchange loss. Yang ditanya berapa keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh Yumi 31 Desember 2020 di laporan laba rugi. Oke. Berarti exchange loss di laporan laba rugi 31 Desember tahun 2020 yaitu sebesar 400. Nah, kalau 600 ini tahun 2021. Oke. Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Pada tanggal 1 Juli 2020, Clark Company meminjam 1.680.000 peso dari pemberi pinjaman asing dengan menandatangani wesel berbunga yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2021 yang didenominasikan dalam peso ekuivalen dolar Amerika untuk pokok wesel sebagai berikut. Nah, ini hanya untuk pokok. 1 Juli 2020 tanggal peminjaman 210.000 US dollar, 31 Desember 2020 akhir tahun 240.000 US dollar, 1 Juli 2021 tanggal penyelesaian atau pembayaran 280.000 US dollar. Dalam laporan laba rugi tahun 2021-nya, berapa jumlah yang harus dicantumkan Clark sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs? Nah, Clark Company ini perusahaan Amerika. Kita asumsikan mata uang fungsionalnya US dollar. Dan transaksi ini merupakan transaksi falas karena mata uang fungsional Clark Company US dollar, sedangkan harga ini didenominasi dalam peso. Clark Company dollar. Ya. Tanggal 1 Juli 2020. Oke, 1 Juli 2020, 1.680.000 peso ekuivalen dengan 210.000. Nah, 210.000 ini sudah 1.680.000 peso, bukan 1 peso. Artinya kita langsung menulis atau menjurnal angka 210.000 ini. Nah, ini transaksi meminjam. Clark meminjam. Ya, berarti Clark akan menerima cash di debit dan kreditnya notes payable karena wesel. Sebesar 210.000 US dollar. Kemudian
Karena pembayarannya 1 Juli tahun berikutnya, berarti ada penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini 1.680.000 peso itu ekuivalen dengan 1.680.000 peso ini ekuivalen dengan 240.000 dolar. Berarti utang Wesel tadinya 210.000 menjadi 240.000 mengalami kenaikan. Nah, berarti utang di sebelah kredit, notes payable. Debitnya exchange loss. Bagaimana supaya menjadi 240? Berarti selisihnya 240.000 dikurang dengan 210 sebesar 30. Oke, kemudian baru pada saat pembayaran atau penyelesaian 1 Juli 280.000 US dollar. Bayar hutang, debit notes payable, kredit cash. Nah, cashnya tadi 280.000. Sedangkan notes payable 210 tambah 30, 240. Sehingga ada selisih di debit 40.000 dan ini merupakan exchange loss. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 3. Yang diminta gain atau loss dalam laba rugi 2021. Oke, berarti di sini juga mengalami loss di tahun 2021 sebesar 40.000. Oke. Soal nomor 4. Pada tanggal 1 Juli 2020, Stone Company meminjamkan tadi di atas meminjamkan 120.000 US dollar kepada pemasok asing dengan menerima wesel berbunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2021. Wesel tersebut didenominasi dalam mata uang negara si peminjam dan ekuivalen dengan 840.000 peso pada tanggal pinjaman. Nah, berarti Stone ini meminjamkan 120.000. Nah, 120.000 ini ekuivalen dengan 840.000 peso. Pokok wesel telah dicantumkan secara tepat sebesar 140.000 US dollar dalam bagian piutang di neraca Stone per 31 Desember 2020. Oke, jadi piutangnya naik dari 120 menjadi 140. Pokok wesel itu telah dibayar kembali kepada Stone pada tanggal 1 Juli 2021. Berarti 1 Juli 2021 merupakan penyelesaian piutang ini, yaitu pada tanggal jatuh tempo, ketika kurs adalah 8 peso untuk 1 dolar. 8 peso untuk 1 dolar US. Dalam laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, berapa jumlah yang harus dicantumkan Stone sebagai keuntungan atau kerugian transaksi dalam valuta asing. Oke. Nah, ini tanggal, kemudian Stone. Stone Company kita asumsikan ini perusahaan Amerika menggunakan mata uang fungsional US dollar. Ya. Oke, kita mulai dari tanggal meminjamkan 1 Juli 2020. Nah, ketika Stone meminjamkan berarti kasnya berkurang.
piutangnya bertambah. Notes receivable. Berapa? Nah, ini dicatat dalam mata uang fungsionalnya, yaitu US dollar. Sedangkan transaksi ini didenominasi dalam peso. Artinya ini transaksi falas bagi si Stone. Nah, 840.000 peso itu berapa US dollar? Di soal ini sudah diketahui, 840.000 peso itu sudah ekuivalen dengan 120.000 US dollar. Berarti notes payable pada cash sebesar 120.000 US dollar. Oke, kalau kita cari ya, berapa sih kurs 1 peso terhadap US dollar? Yaitu tinggal dibagi saja 840 di 120 dibagi dengan 840 dibagi 120 yaitu sebesar 4 ya. Coba 840.000 dibagi 120.000. 7. Nah, inilah kurs pada saat transaksi. Kemudian, karena pembayarannya 1 Juli 2021, nah berarti ada penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Nah, 31 Desember 2020 piutangnya itu naik 140.000. Berarti debit piutangnya. Notes receivable. Kredit, exchange, gain. Berapa supaya menjadi 140? Berarti 140.000 dikurang 120. Nah, inilah gain-nya, selisih kurs yang 20.000. Kemudian penyelesaian 1 Juli 2021. Debit, cash, kredit, notes, receivable. Nah, pada saat penyelesaian, kursnya 8 peso untuk 1 dolar. 8 peso untuk 1 dolar. Tadi berapa peso? 840.000 peso. 840.000 peso berapa dolar kah sekarang? Di sini 8 katanya. Ya. Berarti sini 8 kursnya. Tinggal kita bagi saja. 840.000 dibagi dengan 8. Berapa US dollar? Yaitu 105. Untuk note receivable-nya ditambahkan yaitu 140 sehingga selisihnya 35.000 di sebelah debit. Berarti exchange gain, exchange loss. Yang ditanya dalam laporan laba rugi berapa yang dilaporkan untuk selisih kurs 31 Desember 2021. Oke. Ya, berarti 2021 yang ini. Exchange loss di laporan laba rugi 31 Desember 2021 yaitu sebesar 35. Oke. Nah, demikian pembahasan soal transaksi dalam mata uang asing. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Terima kasih.